Narasumber kita kali ini adalah kembali Mbak Sri Palupi. Saya selalu memperoleh kejutan-kejutan yang semula tidak saya duga, atau maupun yang saya duga tapi ternyata saya keliru menduganya juga dari beliau. Karena beliau punya suatu kemampuan melihat suatu masalah dari sisi dan sudut yang beda dari kita semua ini. Nah, kami hari ini minta beliau bicara tentang suatu tema yang menurut saya sangat mengerikan, karena ini menyangkut mati, yaitu jumlah warga yang mati akibat pelanggaran hak ekososbud dari tahun 2014 sampai dengan 2024. Jadi selama 10 tahun ini, atau ya betulnya 2 periode kepresidenan, itu beliau akan mengutarakan jumlah warga yang mati. Memang ini terkesannya kuantitas, tetapi sebetulnya masalah ini terkait dengan kualitas, sangat-sangat intensif. Monggo Mbak Sri Palupi, Anda tolong, Anda cerita sekarang, ya, kok bisa Anda meneliti dan mengetahui jumlah warga yang mati akibat pelanggaran hak ekososbud 2014 sampai 2024. Silakan. Baik, selamat sore Pak Jaya, sudah lama kita nggak ketemu ya. Ya, ini satu hasil kajian dengan pendekatan analisa data sekunder. Jadi saya menghitung pemberitaan tentang kematian sejak 2014 sampai 2024. Jadi 2 periode pemerintahan Jokowi. Awalnya bagaimana? Awalnya itu saya ini terpicu oleh pemberitaan yang kematian berturut-turut akibat kematian bunuh diri akibat pinjol dan judol, pinjaman online dan judi online. Karena berita kematian berturut-turut ini, kemudian itu saya rekam ya, saya catat setiap kematian ini. Lama-lama jangan-jangan kematian yang lain tidak tercatat ini gitu. Kemudian saya mulailah mengerjakan proyek ini, mulai mencari berita-berita tentang apa yang terjadi sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi. Ya, banyak berita yang juga sulit dicari, kemudian juga tidak lengkap gitu. Jadi angka kematian 1 dekade itu sedikitnya 1.014.351 orang. Itu yang Ibu deteksi? Catat, ya, catat. Ya. Tetapi saya katakan di dalam laporan ini hanyalah puncak gunung es. Anda yakin lebih dari itu? Jauh lebih besar. Karena apa? Satu, tadi, ini sumbernya semua data pemerintah ya. Iya. Jadi kalau misalnya pemerintah menolak laporan ini, loh berarti kalian menolak laporan kalian sendiri ya. Gitu kan? Karena semua, meskipun pemberitaan saya ambil dari pemberitaan media, tapi sumbernya adalah data-data pemerintah, misalnya BPS, data kementerian, seperti itu. Misalnya soal wabah penyakit itu termasuk pandemi, itu menempati urutan pertama. Itu ada
hampir 700-an ribu orang meninggal karena infeksi penyakit menular atau wabah termasuk COVID-19. Iya COVID ya. Mungkin orang mengira ini ya jelaslah COVID banyak kematian gitu. Tetapi angka kematian akibat COVID sendiri hanya 29% dari total kematian akibat penyakit menular. Gitu. Penyakit menular itu diantaranya adalah TBC, DB, diare, malaria, diantaranya itu. Dan tidak setiap tahun itu ada datanya. Contoh misalnya TBC itu kita hanya menemukan 1 tahun. Dan itu kematiannya tinggi sekali, itu TBC. Belum lagi diare. Jadi itu menempati urutan pertama. Meskipun pandemi itu sendiri membawa dampak kepada kematian wabah penyakit non-COVID. Mengapa? Karena seluruh sumber daya ekonomi dan kesehatan itu memang terfokus di mengatasi pandemi. Sehingga anggaran-anggaran untuk mengatasi atau mencegah penyakit yang lain itu banyak berkurang. Misalnya anggaran untuk mengatasi TBC waktu pandemi kan dicabut. Ya, kemudian yang kedua untuk mengatasi HIV/AIDS. Kemudian untuk iuran atau membantu iuran pembayaran BPJS untuk kelompok miskin itu juga dicabut. Sehingga banyak orang-orang miskin yang terkena pandemi itu nggak bisa berobat karena BPJS-nya dinonaktifkan. Saya temukan misalnya waktu itu kita riset ya di desa-desa di sekitar Jabodetabek yang kita masih bisa akses. Itu ada satu desa yang sekitar 50-an warganya itu mati karena COVID tanpa mendapatkan akses karena BPJS-nya dinonaktifkan. Kemudian yang gagal ginjal itu juga nggak bisa pada saat COVID ya, saat pandemi. Nah, itu ada dampaknya pandemi ini terhadap upaya mengatasi wabah penyakit, sehingga memang angkanya menjadi melonjak gitu pasca pandemi itu. Nah, di urutan kedua mungkin kita nggak nyangka. Urutan kedua itu kematian tinggi sepanjang 10 dekade itu adalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu angkanya hampir 250.000 dalam 10 tahun. Dan itu semuanya kecenderungannya adalah naik, bukan turun. Jadi bukan berkurang, tetapi meningkat angka kematian itu. Nah, yang berikutnya itu yang ketiga itu adalah kualitas layanan kesehatan dan kondisi kesehatan ibu dan anak. Itu hampir 70.000 sendiri ya yang meninggal karena buruknya layanan kesehatan, kemudian minimnya bantuan untuk ibu hamil dan bayinya, seperti itu. Terutama di daerah-daerah ya yang kualitas layanan kesehatannya buruk, seperti itu. Dan yang berikutnya itu adalah perusakan lingkungan dan bencana, itu hampir 10.000-an orang meninggal. Selama ini mungkin kita mengira kematian tertinggi adalah bencana, ternyata tidak. Ternyata penyakit dan kecelakaan kerja lebih tinggi daripada bencana. Kematian akibat penyakit itu hampir 7 kali lipat kematian akibat bencana itu. Dan bencana ini 99% bukan bencana alam, tapi bencana akibat
perusakan lingkungan. Karena bencananya adalah banjir, tanah longsor, kebakaran, seperti itu, kekeringan. Itu bukan bencana alam. Hanya 1% yang gempa bumi misalnya, gunung meletus, tsunami, seperti itu. Tapi 99% data BNPB nih ya, adalah bencana karena perusakan lingkungan. Dan berikutnya adalah kemiskinan, kelaparan, dan tekanan ekonomi. Ini termasuk yang tadi, orang meninggal karena tekanan ekonomi akibat beban utang, dipinjol. Dan juga akibat judi ya. Judi online dulu, baru pinjaman online. Dan mayoritas di judi online itu adalah orang miskin. Gitu. Dan tekanan ekonomi ini termasuk angka bunuh diri yang juga bunuh diri bukan hanya karena judol dan pinjol, tapi bunuh diri karena tekanan ekonomi itu juga angkanya tinggi sekali, gitu. Dan itu data dari laporan kepolisian. Dan data itu enggak setiap tahun ada, gitu. Nah, bayangkan kalau datanya lengkap, dari tahun ke tahun angkanya jauh lebih besar dari yang bisa saya catat dalam 10 tahun itu. Kemudian soal pertambangan dan proyek strategis nasional itu juga membawa kematian. Sekitar hampir 350 orang meninggal akibat proyek pertambangan dan proyek strategis nasional. Dan seperti misalnya di proyek strategis nasional itu kita tidak temukan dalam pemberitaan. Tapi ini hasil riset kita sendiri. Misalnya di waduk ya. Di waduk kita kan riset di 4 waduk. Di Jati Gede aja misalnya kita baru temukan dalam luasan yang karena itu sangat luas, kita nggak bisa mencapai seluruh luasan. Hanya sebagian luasan aja kita temukan 20 orang meninggal karena tekanan ekonomi, karena stres, tidak menerima ganti rugi. Itu kemudian di waduk yang kecil Nipah di daerah Jawa Timur kita temukan 11 orang juga meninggal dalam kondisi depresi akibat tidak mendapatkan kejiwaan jadi ya. Ya, tekanan jiwa. Jadi sampai di Jati Gede itu sampai orang setiap hari cuma ngelihat di waduk itu ke arah rumahnya. Itu. Nah, kematian akibat proyek pertambangan dan proyek strategis nasional itu seolah-olah kecil, hanya nggak sampai 350 orang. Tetapi seluruh kehidupan mereka, jadi bukan hanya korban, tapi seluruh kehidupan keluarga, komunitas itu hancur, benar-benar hancur. Jadi 350 itu tumbalnya. 350 itu tumbal loh. Jadi bukan angkanya kecil dibandingkan kematian yang lain. Tapi ini kerusakan keluarga, kerusakan komunitas ini luar biasa, hancur-hancuran gitu. Rumah tangga, keluarga bercerai, pisah bapak, ibu, anak, nggak jelas, nggak karuan gitu ya, pasca. Dan kita bongkar seluruh kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan proyek strategis nasional itu memang ya mereka menempatkan manusia itu sebagai hambatan dan seperti penyakit yang harus disingkirkan. Itu kita bongkar dan saya bilang ini kenapa bisa ya seorang pemimpin membuat kebijakan seperti ini gitu. Dan tanggung jawab negara itu hanya selesai sebatas pemberian ganti rugi. Selesai. Setelah itu apakah rakyatnya itu masih terus hidup? Apakah rakyatnya mati? Apakah rakyatnya menderita
hidupnya, itu udah bukan urusan negara, gitu. Nah, waktu kita melaporkan ganti rugi pun juga nggak dibayar, gitu kan? Nah, apa namanya? Jadi itu masih ditambah dengan yang namanya keputusan presiden ya terkait percepatan proyek strategis nasional. Enggak dipercepat aja kayak begitu. Jadi percepatan membunuh rakyat betulnya. Iya, percepatan dalam menyingkirkan rakyat, dan di situ jelas klausulnya itu untuk disegerakan penyelesaian warga ini. Artinya ini cepet-cepetanlah diusir, gitu. Lah nggak cepet-cepet aja banyak yang nggak kebayar ganti ruginya. Iya. Ya kalau apalagi itu ini saya dipercepat-cepat gitu. Saya tahu benar saya bisa mendukung data Anda dalam arti bukan secara kuantitasnya, tetapi Bukit Duri itu yang Anda ikut juga waktu mengalami sendiri, itu dalam waktu 2 tahun saja pakai saja memang. Itu ada 9 warga yang kalau itu mati betul. 13 orang, Pak. Yang patah hati gitu loh. Bukan, Pak. Bukit Duri itu 13 orang meninggal. Oh, tanpa ada pemberitaan. Iya. 13 orang meninggal tanpa ada pemberitaan. Persis di sini. Mati sunyi mereka. Jadi, kemudian tapi waktu saya ngomong gitu dengan beberapa anggota kepemerintahan, dia bilang ya salah sendiri, dia digusur nggak mau. Dan terbuktikan bahwa penggusuran itu ilegal. Yes, secara pengadilan. Yes. Pengadilan membuktikan bahwa warga punya hak sah, baik itu sertifikat lahan ataupun tanda kepemilikan yang diakui oleh negara. Aduh, saya lupa istilahnya. Pokoknya mereka punya hak kepemilikan itu. Dan terbukti, artinya penggusuran itu tidak sah. Pelanggaran hukum secara sempurna. Ilegal, iya. Ini. Nah, seluruh 13 orang ya. 13 orang. Itu yang ada data. Iya. Ya, nah, selebihnya itu ya kita saya kira sudah ada lagi. Ya, namanya orang dihilangkan akarnya ya. Sama seperti orang-orang Jati Gede itu. Dia akarnya dipotong begitu aja sampai orang menjadi gila karena basis berdirinya diputus gitu loh. Sebagai manusia. Nggak ada manusia hidup tanpa akar. Nggak ada. Manusia itu kan makhluk sosial. Makanya yang selamat di sana. Tidak ada manusia hidup tanpa akar. Nggak ada. Semua punya akar. Ayah saya ajak waktu itu pindah ke apartemen. Beliau tinggalnya kan di rumah yang di atas sana, itu kan. Dia ngomong begini, saya pikir wah ayah sepertinya senang, enggak. Kamu kepengen ayah mati? Loh, kenapa? Nggak, akar ayah kan di sini. Persis. Iya. Nah, itu mengapa orang pada depresi, sakit jiwa, sampai keluar masuk hanya jalan-jalan, kemudian nggak mau makan, hanya ya setiap hari hanya memandang waduk, memandang persis arah tempat rumah dia dulu digusur itu. Nah, tapi yang menyedihkan adalah ketika kita melaporkan ini ya, kita menyampaikan langsung ke pemerintah sebelum kita launching hasil riset tentang waduk itu lebih menyedihkan lagi ketika kita ngomong, harapannya ketika kita bicara lebih dulu ke pemerintah, harapannya ini loh, ada celah-celah yang harus diperbaiki kalau mau melanjutkan proyek. Kita berharap seperti itu. Ini kan riset mau mendukung kerja pemerintah. Iya betul. Gitu.
Nah, ini loh di undang-undang ini yang kurang. Ini tanggung jawab negaranya selesai saat ganti rugi, dan itu pun banyak celahnya ganti rugi. Banyak yang tidak mendapatkan ganti rugi karena misalnya udah dipatok penetapan lokasi hanya segini, padahal dampaknya itu luas sekali. Nah, yang di luar lokasi ini sama sekali nggak dapat ganti rugi karena di luar lokasi yang ditetapkan gitu. Pemerintah udah nggak mau tahu. Nah, jawabnya apa ketika ini? Jangan ngomongin HAM. HAM itu nilai barat. Terus kita mau jawab apa lagi? Saya kehilangan kata-kata waktu itu ya. Dengan apa? Jawaban atau respon seperti itu tuh seperti di depan kita tiba-tiba jatuh tembok dari langit gitu. Yang kita ya udah mau ngomong apa dengan tembok ini gitu kan. Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, kematian ini pun juga saya nggak yakin bahwa ini menarik orang untuk mengikuti gitu. Ya terbukti ketika kita launching dari sekian media yang kita undang hanya satu yang datang gitu. Dan saya nggak perlu bicara siapa-siapa media ini gitu. Ya bagi media pun juga nggak menarik kan ngomongin orang mati gitu. Saya setuju sampai kalau mereka sendiri mengalami penderitaan itu baru mereka mengerti. Ya, itu loh. Mengapa mati sunyi? Ya memang berbeda ketika yang dilanggar itu hak sipil politik ya. Bukan berarti bahwa kita menegasikan yang lain. Ini dua hak ini kan harus seimbang, nggak bisa mana yang lebih tinggi karena posisinya sama. Memenuhi hak yang satu harus terpenuhi hak yang lain supaya manusia bisa hidup secara bermartabat. Ya hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya itu harus sama-sama dipenuhi. Nah, yang terjadi ada ketimpangan gitu. Ya ini kan ketika sekian banyak orang mati di tengah situasi kegelapan demokrasi. Saya kira kita termasuk saya itu dulu nggak mengerti apa yang dimaksud dengan hak ekososbud itu, nggak paham begitu, atau di luar di jangkauan pemikiran kami. Yang kami pikirkan lebih banyak ya yang disebut hak asasi itu. Ya, hak asasi itu seharusnya kan satu, nggak bisa dipisah-pisah. Tapi karena situasi politik pada masa hak ini lahir tahun 48 gitu ya, situasi politik membuat hak ini dipisah dalam dua kovenan, yaitu hak sipil politik itu ada di dalam kovenan internasional hak sipil politik, dan hak ekonomi sosial budaya ada di dalam kovenan hak ekonomi sosial budaya, dan dua-duanya kita sudah meratifikasi gitu. Nah, memang dua hak ini punya karakter yang berbeda. Kalau hak sipil politik itu pemenuhannya langsung dan negara itu sifatnya negatif dalam tanda kutip bahwa negara tidak boleh campur tangan, tidak boleh intervensi. Cara memenuhinya begitu itu. Tetapi hak ekonomi sosial budaya sebaliknya harus positif, negara harus intervensi gitu. Dan harus cawe-cawe. Iya, pemenuhannya itu secara bertahap sesuai dengan kondisi ekonomi negara gitu. Tetapi ada prasyarat, yaitu meskipun bertahap tapi tidak boleh mundur. Kalau mundur berarti ada pelanggaran HAM di situ. Nah, meskipun progresif tetapi ada hak pada hak ekonomi sosial budaya sendiri yang harus dipenuhi segera, yaitu hak pokok minimal. Jadi ada hak yang pemenuhan hak
dengan tingkatan yang paling minimal agar setiap warga tetap bertahan hidup gitu. Jadi dalam kondisi apapun negara punya kewajiban untuk memenuhi hak ekonomi sosial budaya pada tingkatan yang paling minimal. Itu segera pemenuhannya, sama seperti hak sipil politik seperti itu. Jadi nggak bisa negara mengatakan kondisi ekonomi kita begini gitu. Ada hak yang harus dipenuhi segera, yaitu hak pokok. Jadi artinya minimal pemerintah itu punya kewajiban untuk tidak membuat warganya mati dalam kondisi ekonomi apapun, karena juga negara punya ada kerjasama internasional. Kalau nggak mampu memenuhi sendiri, maka bisa melakukan kerjasama internasional. Dan berikutnya adalah juga kewajiban untuk menggunakan maksimal sumber daya yang ada. Gitu. Jadi kalau pemerintah mengatakan ya anggaran kita nggak cukup, harus dicek apakah benar itu sudah menggunakan maksimal sumber daya atau memang nggak ada niat untuk memenuhi. Nah itu yang harus ada standar untuk menilainya. Nah di dalam kematian 1 juta lebih warga selama 1 dekade itu, negara sudah terbukti tidak menjalankan kewajibannya. Jadi seluruh hak ekonomi sosial budaya itu dilanggar, dan prinsip-prinsip di dalam hak ekonomi sosial tadi ya, progresif, kemudian tanggung jawab pokok negara yaitu memenuhi, menghormati, kemudian melindungi, itu sama sekali juga tidak dijalankan. Itu yang membuat kematian sebesar ini. Dan juga sebagian hak sipil politik yaitu hak hidup, jelas. Karena pelanggaran hak ekonomi sosial budaya dampaknya adalah pelanggaran hak hidup. Hak hidup itu masuk ke dalam hak sipil politik. Dan hak hidup ini adalah salah satu hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Itu hak hidup. Nah, kemudian hak atas rasa aman dan hak atas informasi. 3 hak ini yang masuk hak sipil politik itu juga dilanggar. Berikutnya dari menilai, selain menghitung jumlah kematian, kita juga menilai ada tidaknya pelanggaran HAM di situ. Kemudian kita juga menilai ada tidaknya pelanggaran berat hak asasi manusia di dalam kasus kematian semasif ini. Nah, tadi saya katakan seluruh hak ekonomi sosial budaya dilanggar. Kemudian pelanggaran ini berdampak pada pelanggaran hak hidup. Kemudian dari pelanggaran hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun, dan ini merupakan salah satu syarat terjadinya pelanggaran berat HAM. Nah, karena hak ekonomi sosial budaya ini belum ada jurisprudensi di tingkat internasional ataupun regional terkait pelanggaran berat HAM. Pelanggaran berat HAM kebanyakan dalam situasi perang atau situasi konflik bersenjata. Nah, dalam situasi normal kita belum menemukan kasus itu. Nah, tetapi para expert HAM ini dari jurisprudensi internasional dan regional itu membuat pokok-pokok persyaratan pelanggaran HAM bisa disebut sebagai pelanggaran hak asasi, pelanggaran berat HAM. Nah, itu ada 5 syarat. Yang pertama itu adalah syarat kualitatif, yaitu pelanggaran itu mengena pada hak yang tidak bisa dikurangi, dan ini sudah terpenuhi karena melanggar hak hidup, gitu. Nah, di dalam persyaratan kualitatif ini ada 2, yaitu tadi soal hak yang dilanggar. Yang kedua adalah pelanggaran itu sifatnya keji atau
serius atau kejam gitu sifatnya. Oh, ada itu ya. Iya, itu syaratnya 2 itu untuk yang kualitatif ya. Ya batasan yang kejam dengan tidak kejam. Nah, kalau yang sipil politik jelas itu ada klausul tentang kekejaman, misalnya penyiksaan atau apa. Nah, kami memberi makna terkait kekejaman itu. Kita melihat 2 menilai kekejaman di dalam kasus ini. Yang pertama adalah tingginya angka kematian itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua adalah kekejaman itu adalah pemerintah menempatkan duit, nilai uang jauh di atas nilai kehidupan. Itu kejam. Itu makna yang kami berikan dengan kekejaman ini. Contoh, seorang ibu karena kemiskinannya, karena kondisi ekonominya, dia tidak bisa memberi makan ketiga anaknya. Dia punya 3 anak, dia single parent, dia tidak bisa memberi kehidupan pada anaknya, dan dia menggorok ketiga anaknya. 1 orang berhasil diselamatkan. Si ibu ini mengatakan, daripada anak saya ini hidup mengalami kemiskinan seperti saya menyelamatkan anak saya. Apa enggak kejam ini? Negara membiarkan seorang ibu membunuh anaknya karena tidak mampu memberi makan. Contoh yang kedua, seorang bapak di NTT, kalau yang ibu tadi ini di Jawa Tengah, saya lupa tempatnya, Purworejo atau mana itu. Ini di NTT, di TTU, Kabupaten TTU. Seorang bapak ini nggak mampu beli beras. Saking miskinnya dia nggak mampu beli beras. Usaha apapun dia sudah berupaya, sudah dia berjuang untuk ekonomi keluarganya, tapi dia tetap nggak mampu beli beras. Dia sobek perutnya, dia potong ususnya karena ketidakmampuannya membeli beras dan tidak tertolong. Dibawa ke rumah sakit sempat, tapi tidak tertolong. Apa ini enggak kejam? Negara membiarkan warganya seperti itu. Padahal negara bisa memberi subsidi kepada kelompok kaya besar sekali. Orang beli mobil listrik, sepeda listrik, subsidinya besar-besaran. Iya. Berikutnya, contoh yang lain, contoh kekejaman yang lain, seorang ojol, tukang ojek online, ditemukan mati di depan warung yang dia beli makanan untuk pelanggannya. Jadi sejak semalam dia sakit dan nggak bisa makan karena nggak punya uang. Maka dia tetap bekerja dalam kondisi sakit, kelaparan, dia tetap bekerja demi mendapatkan uang untuk dia bisa makan. Dan dia ditemukan mati pada saat dia bekerja. Apa ini? Enggak kekejaman. Nah, itu kita maknai itu. Kekejaman itu tadi 2 tadi ya. 1, jumlah kematian yang begitu tinggi. Yang kedua, bagaimana negara menempatkan nilai uang jauh di atas nilai kehidupan. Dan itu sangat kasat mata, sangat mencolok pada saat pandemi. Bagaimana pemerintah lebih memilih menyelamatkan pertumbuhan ekonomi ketimbang menyelamatkan nyawa warganya. Anggaran yang dikeluarkan untuk penyelamatan ekonomi jauh lebih besar daripada anggaran untuk menyelamatkan warganya. Pemerintah itu sadar apa enggak? Ya, saya kira sadar. Sadar ya. Itu mengapa kita mengatakan ini pelanggaran berat HAM. Oh. Itu. Ya nanti saya jelaskan, itu ada nilai menilai sadar atau tidak. Itu ada
Nah, komponen kedua dari untuk persyaratan pelanggaran HAM berat itu adalah komponen kuantitatif, yaitu korbannya masif, kemudian jumlahnya sangat masif, dan tadi ada dua ya, yang kualitatif dua, kuantitatif dua. Satu, jumlah korbannya masif, yang kedua mengena pada banyak hak. Ini memenuhi syarat juga, karena korbannya masif, dalam 10 tahun 1 juta lebih orang mati. Yang kedua, semua hak ekonomi sosial budaya dilanggar, plus hak sipil politik juga. Nah, komponen yang ketiga itu komponen waktu. Jadi dalam waktu 10 tahun itu kan kalau kita lihat angkanya, kematiannya itu berulang. Bukan hanya berulang, tapi meningkat. Gitu. Jadi ada pola yang terus-menerus berulang. Gitu. Itu komponen waktu ya. Kemudian tadi nih soal sadar atau tidak adalah komponen perencanaan. Dan itu juga memenuhi syarat. Komponen perencanaan itu adalah apakah pelanggaran ini sistematis. Dan ternyata kita buktikan iya sistematis. Bagaimana kita menilai sistematisnya? Ada dua yang kita lihat. Pertama, sistematis itu kita lihat dari kebijakan-kebijakan negara. Kebijakan negara atau kebijakan pemerintah. Tadi yang saya bilang, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi ini, fokus utamanya adalah mengejar pertumbuhan ekonomi yang ia targetkan 7. Pertumbuhan ekonominya adalah 7. Nah, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target, itu yang dilakukan adalah satu dengan investasi, mengejar investasi, yang kedua dengan proyek strategis nasional. Dampaknya apa? Seluruh sumber daya itu ke sana untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Dan salah satu strategi atau cara untuk menempuh itu juga adalah pencabutan subsidi. Salah satunya. Dalam waktu 10 tahun dan dalam waktu yang hampir berdekatan 3 subsidi dicabut sekaligus. BBM, listrik, pupuk. Dan dampaknya kita bisa bayangkan, satu subsidi dicabut saja itu seperti gelombang yang dampaknya itu merambat kemana-mana gitu. Bayangkan ini 3 subsidi dicabut sekaligus. Dan semua itu subsidi diberikan untuk rakyat kecil kan sebetulnya. Iya. Kalau yang bukan rakyat kecil nggak butuh subsidi kan, dia bisa tarik sendiri kan. Salah Pak. Oh. Subsidi paling besar justru diberikan kepada kelompok kaya. Loh, nah justru itu. Ya itu kan, ya itu yang kesalahannya. Jadi itu. maksudnya bukan hanya rakyat kecil yang butuh subsidi. Justru yang butuh subsidi banyak itu justru kelompok konglomerat dan kalangan. Ya bukan butuh, itu ya menuntut sesuatu yang mereka bisa sendiri kan maksudnya. Iya, tapi kan justru mayoritas pengusaha di Indonesia itu bisa berusaha karena kroni, karena bisnis kroni, kedekatan dengan kekuasaan, dan jangan lupa juga pejabat dan anggota DPR kita juga kebanyakan berasal dari kelompok bisnis, sehingga mengapa kebijakan-kebijakannya juga tidak berpihak pada rakyat, gitu. Jadi selain pencabutan subsidi juga arah kebijakan pemerintah ini adalah memang untuk mendapatkan tadi ya investasi, sehingga seluruh kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada pemenuhan hak-hak rakyat itu dicabut. Itu kelihatan banget, sangat telanjang itu di Undang-Undang Cipta Kerja. Termasuk juga
revisi undang-undang KPK, kemudian intervensi ke MK, ya Omnibus Law itu, undang-undang Cipta Kerja itu, Omnibus Law kesehatan, OPL kesehatan, itu pemerintah membuat undang-undang itu, merevisi undang-undang kesehatan dengan OPL kesehatan itu dengan menghapus mandatory spending. Mandatory spending itu anggaran minimal yang harus diberikan negara atau dialokasikan untuk sektor kesehatan, dan itu dihapus di dalam OPL kesehatan. Padahal ada mandatory spending aja, layanan kesehatan terburuk, gaji dokter terlambat, gaji tenaga medis terlambat, apalagi dihapus mandatory spending. Kita bisa bayangkan sektor kesehatan ini akan sangat bergantung kepada kebaikan hati penguasa, kayak gitu. Nah, tadi soal perencanaan tadi ya, soal bahwa itu sangat jelas terlihat pada kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah keterlibatan keterlibatan lembaga-lembaga negara. Hampir semua lembaga-lembaga negara terlibat baik secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung adalah ikut di dalam proses pembuatan kebijakan ini. Yang tidak secara langsung adalah dia membiarkan. Itu. Nah, itu komponen perencanaan. Dan komponen yang kelima adalah komponen kegagalan mengadili pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran. Nah, pelaku pelanggaran dalam hal ini ya, pelaku pelanggaran berat HAM ini adalah negara, karena ini menyangkut kebijakan. Berbeda dengan hak sipil politik. Hak sipil politik bisa dengan mudah diidentifikasi pelakunya, yang nembak siapa, yang menganiaya siapa. Ini kan enggak. Ya. Ini kebijakan. Jadi seluruh lembaga-lembaga negara terlibat di situ. Namun kita katakan pelaku sentralnya adalah presiden. Kita sebutkan dalam laporan itu. Dan negara tidak memiliki kemampuan dalam hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran karena lembaga-lembaga negara sudah dikooptasi dan berada di bawah kuasa Presiden Jokowi. Nah, dengan terpenuhinya 5 komponen pelanggaran berat HAM ini, maka kita menyatakan bahwa kematian sedikitnya 1 juta orang, 1.014.353 orang ini adalah pelanggaran berat HAM. Gitu. Nah, tentu meskipun kita bicara tentang pelanggaran berat HAM, kita nggak mau bicara tentang legal. Orang pasti akan mana, buktinya mana kalau secara legal gitu kan. Padahal selama ini mengapa hak ekonomi sosial budaya itu kurang dikenal? Karena memang kurang mendapatkan kodifikasi, kurang mendapatkan penyelesaian secara hukum. Kita lihat aja misalnya di Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Di sana nggak ada klausul tentang salah satu sebabnya adalah pelanggaran hak ekonomi sosial budaya. Di sana ada 2, yaitu genosida sama kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan poin-poinnya kebanyakan adalah hak sipil politik. Seperti itu. Nah, ini yang kita menegaskan bahwa ini pelanggaran berat HAM untuk menyatakan bahwa enggak cukup hanya mengatakan ada pelanggaran hak ekonomi sosial budaya, karena pelanggarannya sangat serius, menyangkut kematian masif warga akibat kebijakan negara, gitu, yang menempatkan duit lebih daripada nyawa, gitu, meninggikan nilai uang daripada kehidupan. Nah ini. Jadi pengadilan hak asasi manusia itu sendiri tidak memadai untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM karena pelanggaran hak ekonomi sosial budaya.
Mengapa kita mengatakan ini pelanggaran berat HAM? Meskipun kita tidak ngomong secara legal. Ini hanya menekankan ada persoalan serius gitu, terkait kewajiban negara yang tidak dijalankan dalam hal pemenuhan hak ekonomi sosial budaya. Nah, Pak Jaya mungkin masih ingat ketika Presiden Jokowi ditagih tentang penyelesaian pelanggaran berat HAM, dia responnya kan dia menjawab, kita fokus ke pemenuhan hak-hak dasar ekonomi sosial budaya ketimbang penyelesaian pelanggaran berat HAM. Disitulah sangat kelihatan bahwa Presiden pun nggak memahami apa itu hak asasi manusia, gitu. Sangat jelas di situ. Nah, kalau perkara HAM saja tidak dipahami, bagaimana mau menjalankan? Itu kan prinsipil. Dan kita lihat aja misalnya laporan negara terkait pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya dalam hal ini ada hak ekonomi sosial budaya yang belum lama dilaporkan ke PBB, isinya tuh kebohongan. Seperti itu. Jadi, nah, laporan ini juga menilai apakah pelanggaran berat HAM ini akan dihentikan oleh pemerintahan baru. Nah, dari penilaian dan dari beberapa indikasi, itu kita pesimis bahwa pemerintahan baru ini, dari beberapa indikasi menunjukkan bahwa pemerintahan baru ini justru memupus harapan bahwa pelanggaran berat HAM ini akan dihentikan oleh pemerintahan baru. Nah, beberapa indikasi yang kita lihat adalah pertama, jadi yang kita nilai malah pemerintahan baru ini akan melanjutkan, gitu, akan melanjutkan, potensinya besar melanjutkan pelanggaran berat HAM ini. Yang pertama, itu salah satunya adalah Presiden baru sudah menegaskan bahwa dia akan melanjutkan semua kebijakan pemerintahan Jokowi yang dia nilai berhasil. Gitu. Nah, selama ini kan yang disebut pembangunan itu adalah pembangunan yang dijalankan dengan ideologi tumbal. Itu yang selama ini yang dimaksud dengan pembangunan yang sesungguhnya. Gitu. Masalahnya yang ditumbalkan kenapa selalu yang kecil, yang miskin, yang marginal, masyarakat adat. Iya, yang termasuk yang marginal itu. Ini yang jadi memang butuh pembelaan banyak orang terkait pelanggaran hak ini. Gitu. Kalau pelanggaran hak ekonomi sipil politik, banyaklah yang membela. Bahkan sudah ada kementeriannya kan? Ya, Kementerian HAM. Iya. Tapi Kementerian HAM ini kan sebenarnya hak semua. Iya. Gitu. Nah, ini yang kita lakukan riset ini kan sebenarnya kita kerjakan nggak sampai setahun. Untuk ya harapannya ini akan memberikan kepada pemerintahan baru satu pegangan gitu loh. Yang selama ini dipuja-puja, yang selama ini glorifikasi. Itu tuh sesat gitu. Indikatornya nggak jelas. Glorifikasi itu sendiri indikatornya nggak jelas. Dan cenderung ada kemerosotan dalam menilai kualitas pemimpin gitu.
ini yang harus kita luruskan, gitu. Orientasi pembangunan kita juga harus menjadi refleksi untuk pemerintahan baru. Harapannya seperti itu. Dan juga bukan hanya pemerintahan baru, tapi seluruh segenap komponen bangsa dan negara ini sih, gitu. Supaya kita tidak dibodohi, tidak disesatkan. Makanya kan orientasi yang digunakan kan bukan hanya terbatas politik, tetapi kan ekonomi, sosial, budaya. Dan perkataan budaya itu sudah tinggi sekali. Peradaban sebetulnya ini. Civilization. Budaya ini kan luas sekali kalau menurut Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya, yang menyangkut seluruh dimensi kehidupan manusia, mulai dari makanan yang kita makan sampai lingkungan. Termasuk topi yang Anda pakai itu. Itu kan. Jadi Anda masih terus ya mempromosikan vegetarian ya. Vegan, ya Pak. Karena ini menyangkut kehidupan juga. Iya, ya Pak. Karena iya kan, kita kan tapi dalam itu apa Bu? Tulis The Noble House. The Vegan, Noble Soul. Vegan for Noble Soul. Jadi pokoknya soul. Yang enggak vegan itu enggak noble ya. Bukan begitu. Justru ini kan menyangkut banyak hal ya. Yang pertama dalam kondisi di mana bencana akibat pemanasan global itu nyaris tak terkendalikan sekarang, karena udah melampaui kan. Target pemanasan global 1,5 sudah terlampaui, 1,3 atau 1,5 sudah melampaui. Nah kalau itu sudah tinggi lagi, kita udah nggak bisa mencegahnya. Itu udah otomatis akan meningkat dan kita nggak bisa mitigasi lagi. Gitu. Nah itu menyangkut kehidupan. Itu di sebelah kiri kok tulisannya kok tulisan Chinese itu apa Bu? Oh, ya ini. Oh sama ya? Sama. Iya. Yang kanan? Vegan for the brave. Oke. Maaf. Ini kena climate change nih. Minum dulu Pak. Ibu Sri Palupi, hanya waktu yang membatasi kita saja. Tapi saya tahu benar tadi itu apa yang Anda sampaikan itu sebetulnya sudah menyentuh. Tadi bukan hanya masalah politik, bukan masalah ekonomi, bukan masalah sosial budaya, bukan hanya masalah sosial, dan bahkan juga bukan hanya masalah kebudayaan. Tapi ini sudah masalah peradaban. Dan kalau kita mau bicara lebih panjang lagi, ini masalah keselamatan umat manusia sebetulnya. Karena apa yang terjadi di Indonesia, saya juga tahu terjadi juga di banyak negara di seluruh dunia ini. Tapi tadi untung Ibu tadi secara sambil lalu sebetulnya, tapi menyebutkan bahwa masih ada harapan. Ibu tadi walaupun Ibu bilang pesimis, tapi Ibu yang masih punya harapan. Ya satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia ya hidup itu. Kalau nggak ada harapan ya matilah. Ya. Nah untung makanya ya harapan itu kan nggak bisa harapan palsu. Harapannya harus diperjuangkan, gitu. Nah itu yang ECOSOC sedang lakukan. Mengapa tetap kita melakukan ini? Ya karena kita masih punya harapan gitu. Betapapun gelapnya Indonesia, ya kita harus, kalau kita tidak memperjuangkan itu ya itu harapan mati. Ibu karena ini kita sudah ajukan kemana saja Ibu? Di samping dimuat di Kompas ya?
Hari belum ini ya, ya, yang nulis Bivitri ya. Ini kan di belakang ini kita punya rencana, ada banyak hal yang sudah kita tuliskan, follow up dari apa melaunching laporan ini adalah satu, kan menyampaikan hasil kajian ke publik secara luas. Kemarin baru launching saja, gitu. Yang kedua, menyampaikan hasil kajian ke pemerintahan Prabowo dan lembaga-lembaga negara terkait. Ketiga, menyampaikan ke Komnas HAM dan ke Komisi HAM PBB dan Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya PBB. Kita kan tidak. Jadi Komisi Sosial Budaya apakah UNESCO? Enggak, komite HAM itu ada dua. Komite Sipol dan Komite Ekosok. Jadi Ekosok ada ya? Iya, jadi kita akan kirim ke mereka, kan kita tidak menandatangani opsional protokol. Jadi kita meratifikasi dua kovenan itu tadi ya, hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya, tapi tidak meratifikasi atau tidak menandatangani opsional protokolnya, yaitu peluang untuk individu-individu warga negara bisa mengadu ke PBB. Nah, kita akan mengadu, gitu, menyampaikan laporan ini. Kemudian kita menyampaikan hasil kajian ke lembaga-lembaga pemberi utang, ke PBB, ke World Bank, ke IMF, juga ke negara-negara maju yang supaya mereka mengaitkan ya supaya mereka juga itu, melihat gitu kan, merefleksikan bahwa ini enggak utang mereka tidak memberi kesejahteraan, tapi memberi beban gitu pada malah rakyat. menyengsarakan ya. Iya, karena sepertiga dari APBN kita sudah untuk bayar bunga utang, gitu. Jadi bagaimana mau rakyatnya sejahtera kalau itu menjadi tekanan ekonomi terus-menerus gitu. Kemudian kita akan juga mendiskusikan hasil kajian ini ke komunitas-komunitas supaya mereka tahu bahwa hak-hak mereka sendiri harus mereka perjuangkan gitu. Terima kasih Ibu Sri Palupi, dan saya ucapkan terima kasih atas penelitian Anda, dan juga saya ucapkan terima kasih untuk perjuangan Anda. Kelihatannya selama hayat di kandung badan Ibu, kan Ibu gak akan berhenti berjuang di sini. Insya Allah. Dan semoga juga proyek vegan Anda juga akan sukses. Walaupun saya susah sekali, kan nggak makan daging itu susah kan. Itu pikiran Pak. Permainan pikiran Pak. Ilusi Pak. Oke. Saya siap dihakimi oleh Bu Sri Palupi. Saya kira Ibu sudah punya cukup banyak, tapi saya tambahin ini koleksi satu lagi. Ini ucapan terima kasih pada Ibu Sri Palupi yang telah berkenan menjadi narasumber acara gelar wicara Jayus Pranasio dengan tema jumlah warga yang mati. Aduh, saya mau nulis saja nggak enak ke sini. Akibat pelanggaran hak ekososmus 2014-2024. Tepuk tangan tolong untuk Ibu Sri Palupi. Ibu, terima kasih.